Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar kalian? Hari ini kita akan masuk ke tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dengan materinya, materi IPA yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Ada beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Contoh gangguan yang dikarenakan faktor keturunan diantaranya sebagai berikut. 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini disebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Penyebab gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu kurang olahraga. Kurang olahraga dapat menghambat peredaran darah. Kurang olahraga dapat menyebabkan peredaran darah menjadi tidak lancar. Hal itu disebabkan kolesterol di dalam tubuh tertimbun dan menyumbat pembuluh darah. Dengan berolahraga, kolesterol di dalam tubuh dapat terbakar sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar. Namun, berolahraga sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Jika orang yang memiliki kelainan jantung tidak diperbolehkan melakukan olahraga berat dalam waktu yang lama, karena akan membuat kerja jantungnya semakin berat. Yang kedua adalah kurangnya konsumsi makanan berserat. Kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, kesehatan organ peredaran darah dapat terganggu jika kita kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contoh makanan yang mengandung zat besi antara lain bayam, ikan, dan telur. Yang ketiga, banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tidak dapat larut dalam darah. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tanpa diimbangi dengan olahraga dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, sehingga peredaran darah tidak lancar. Contoh makanan yang mengandung kolesterol antara lain gorengan, daging berlemak, dan cumi-cumi. Selanjutnya, terlalu banyak mengkonsumsi garam. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam memiliki sifat dapat mengikat air. Terlalu banyak mengkonsumsi garam dapat meningkatkan volume darah yang dapat menyebabkan pembuluh darah bekerja secara ekstra, sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya adalah faktor keturunan. Kelainan genetik karena faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan penyebab gangguan organ peredaran darah yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contohnya yaitu
kelainan genetik pada sel darah merah yang tidak beraturan sehingga fungsi sel darah merah menurun. Nah, sekarang sudah mengerti kan penyebab gangguan organ pada peredaran darah manusia? Mari kita jaga peredaran darah kita dengan hidup sehat. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah? Yang pertama yaitu dengan istirahat yang cukup. Dengan beristirahat yang cukup dapat membantu kita untuk terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kurang beristirahat atau istirahat tidak cukup dapat memicu stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Kemudian yang kedua adalah menjaga pola makan yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau yang bisa kita dapatkan makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain-lain. Zat besi sangat penting bagi tubuh karena zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah. Yang ketiga adalah dengan berolahraga secara teratur. Kita harus rajin berolahraga agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Semakin sering berolahraga maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar. Selanjutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia, yaitu amanat dalam pantun. Pengertian isi atau makna di dalam pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah pantun. Minum susu pakai gelas, susu diminum hangat-hangat kuku. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Maka bisa kita lihat isi atau makna pantun tersebut. Jika kita ingin naik kelas, maka harus banyak membaca buku. Isi atau makna pantun biasanya terdapat pada baris ketiga dan keempat pada suatu pantun. Nah, apa itu amanat? Pengertian amanat dalam pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan pengarang. Amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah pantun, minum susu pakai gelas. Susu diminum hangat-hangat kuku. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Isi atau maknanya adalah jika kita ingin naik kelas harus banyak membaca buku. Nah, amanat pantun tersebut adalah kita harus rajin membaca. Nah, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.